Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana di kediaman Julia Perez di kawasan Cibubur, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Nonon Suganda di sana. Ya, Nonon, bagaimana suasana di kediaman Julia Perez di Cibubur pada malam hari ini? Silakan, Nonon. Iya, Uci dan Pram, terima kasih. Saya masih berada di kediaman rumah duka almarhumah dari Julia Perez di kawasan Cibubur. Dan saat ini suasana duka memang masih terasa di kediaman dari almarhumah Julia Perez. Beberapa tamu dan kerabat serta sahabat Julia Perez masih silih datang mengunjungi keluarga dari Julia Perez. Dan untuk memastikan kepastian apakah pihak keluarga akan menyelenggarakan tahlilan terkait dengan kepergian dari almarhumah, saat ini saya sudah berada bersama orang tua atau ibunda dari almarhum Julia Perez, yaitu Ibu Sri Wulandari. Ibu, selamat malam Ibu. Malam. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita atas kepergian dari almarhumah dari Julia Perez. Ibu, mungkin bisa diceritakan apa rencana dari keluarga terkait setelah kepergian dari almarhumah Julia Perez sendiri untuk tahlilannya, Bu? Ya, terima kasih. Setelah kepergian anak saya Yuli Rahmawati, dari hari pertama kita udah tahlilan. Hari ini hari kedua ya. Hari kedua kita tahlilan tapi untuk keluarga aja. Untuk keluarga ya, nanti baca Al-Quran nanti malam. Dan untuk yang hari ketiga, besok kita khusus dari masjid dan umum. Besok lingkungan sini, masjid di sini. Nah, rencananya tahlilan sendiri akan sampai berapa hari ke depan yang untuk melibatkan beberapa teman-teman dari masjid atau sahabat dari Julia Perez sendiri? Jadi hari ketiga, hari ketujuh, dan hari ke-40. Hari ke-40. Kenapa nih Bu memulai bersama sahabat atau teman-teman masjid di hari ketiganya, bukan mulai di hari pertama atau malam ini? Kita semalam udah, semalam kan hari awal. Semalam hari awal kita udah mulai tahlilan semalam. Hari ini hari kedua kita harus keluarga aja, hari ini keluarga. Untuk besok kan tuh hari ketiga. Hari ketiga itu umum ya. Umum tuh siapa aja boleh ke sini, dan yang khususnya itu dari masjid sini setelah taraweh datang. Ibu, boleh Ibu cerita sedikit terakhir atau komunikasi terakhir apa yang Ibu bersama almarhumah sebelum almarhumah akhirnya menghembuskan nafas terakhir? Untuk hari terakhir kayaknya biasa-biasa aja ya. Dia nggak ada, saya pun nggak punya firasat apa-apa, dan saya pun baik-baik aja, dia pun juga baik-baik, karena saya yang menganggap itu suatu hal biasa. Kalau untuk anak saya juga itu merasakan rasa sakit itu udah hal biasa. Jadi saya anggap dari pagi setelah 1 hari dia masuk dari ruang ICU masuk ke kamar, itu yang saya sangat banggakan dan saya salut. Kata dokter, sedangkan orang normal aja kalau dioperasi itu dia pulihnya akan 4 hari. Tapi anak saya, ya Allah, saya juga heran, baru 1 hari dioperasi dia sudah mata sudah melek dan sudah ingat siapa-siapa gitu. Bahkan dia hanya menandakan mulut, walaupun nggak ngomong, dia bilang haus. Saya bilang, Yuli haus, tapi kalau menurut kedokteran habis dioperasi itu nggak boleh minum kan. Ya Allah, saya bilang 1 hari itu dia di ruang ICU. Saya juga bangga, seneng gitu ya, langsung dia bisa pulih. Besoknya 1 hari itu langsung masuk kamar. Siapa yang nggak seneng gitu kan. Saya pikir berarti dia kondisinya baik, stabil, bagus. Setelah 1 hari masuk kamar, paginya pun saya masih ngomong, saya bilang sakit Yuli, iya mah sakit, dia bilang gitu. Ya udah, nanti mama mintain obat rasa sakit ya gitu. Jam pertama datang itu dokter visit yang dioperasi tapi udah terjaga, datang 2 orang. Dia lihat semua perut-perutnya. Dia bilang, Bu, kondisinya bagus. Dia bilang ususnya udah mulai mau nyambung. Saya pun seneng. Ya Allah, saya bilang sama Yuli bagus. Saya bilang, ya Allah Yuli, kamu hebat ya. Saya bilang gitu sama dia ketawa aja gitu. Setelah dokter yang satu keluar, masuk lagi suster yang kedua. Suster kedua pun juga gitu, dia pun ngelihat kondisi perutnya, dia bilang, aduh bagus, nggak apa-apa. Dan saya sempet sama suster itu, sus tolong dong gantiin bantalnya, itu kayaknya kurang enak lah posisi dia. Suster itu gantiin bantal, saya lihat posisinya dia enak. Setelah habis itu datang suster yang ketiga mau kasih makan, itu kalau nggak salah 9:30 dikasih makan, 9:30 apa jam 10 dah saya lupa gitu ya. Dan baju pe makan dia ngangguk ya gitu kan, kasih makan, kasih makan itu
susternya itu mau kasih obat rasa nyeri, itu belum sempat, dia keluar dulu. Dia bilang, mama jangan berisik ya, Yuli mau tidur daripada ngerasain sakit. Saya berpikir biasa aja, karena memang dia begitu. Saya kembali duduk, nggak ada apa-apa ya, dia bilang. Datanglah dokter Ari itu dokter ahli dalam apa. Dia tanya, Bu gimana kabar Jupe? Baik dok, Jupe lagi tidur dok. Oh iya lagi tidur, panggil lah Jupe gitu. Bu, Jupe lagi tidur. Iya dok, kan baru aja dikasih makan sama suster. Masuklah suster yang tadi ngasih makan. Iya dok, barusan saya kasih makan, kata suster itu. Tapi Bu, kok Jupe nggak? Apa dok? Bilang, saya deketin. Enggak dok, saya bilang nggak mungkin. Saya saking hilapnya, saya lari ke kamar mandi. Saya takut, lari ke kamar mandi, saya mojok aja. Soalnya dokter tuh udah ngambil alat-alat kan, alat gini. Ya Allah, saya bilang saya nggak mungkin. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mungkin gitu kan. Dokter udah penuh kan. Karena nggak ada kata-kata apa, cuma dia kata-kata ngomong. Dia bilang, mah daripada Yuli ngerasain sakit, Yuli mau tidur ya mah, jangan berisik. Hanya itu yang saya bingung. Ya, Ibu terima kasih untuk ceritanya sini. Ya Uci dan Pram, terima kasih tadi sedikit cerita dari orang tua dari Julia Perez sebelum akhirnya Julia Perez mengembuskan nafas terakhir. Kita berharap semoga Julia Perez memang sudah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Nonon terima kasih dan selamat bertugas kembali.